Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Kali ini kita akan membahas terkait dengan strategi pemerintah yang tengah menyiapkan subsidi konversi kendaraan listrik. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Kementerian Perhubungan saat ini tengah mengupayakan pemberian subsidi konversi kendaraan bermotor berbahan bakar minyak atau BBM menuju kendaraan listrik. Langkah ini guna mempercepat penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di tanah air. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tengah mengupayakan pemberian subsidi terhadap biaya konversi kendaraan bermotor berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik guna mempercepat penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di tanah air. Kementerian Perhubungan sendiri telah menerbitkan sejumlah regulasi, yakni Peraturan Menhub Nomor 65 Tahun 2020 tentang konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. Kemudian Peraturan Menhub Nomor 15 Tahun 2022 tentang konversi kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya terus mendorong sektor industri, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan serta pemerintah untuk berkolaborasi menciptakan kendaraan listrik dengan harga yang lebih ekonomis. Hal ini perlu dilakukan agar upaya peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil BBM ke kendaraan listrik bisa dilakukan dengan lebih cepat. Bahkan Budi menekankan bila harga motor listrik bisa mencapai 16 juta rupiah dengan kondisi motor yang menarik dan kualitas baterai yang baik tentu akan sangat menarik bagi masyarakat. Budi menambahkan saat ini pihaknya bersama kementerian lembaga dan unsur terkait tengah berdiskusi mengupayakan subsidi untuk melakukan konversi dari kendaraan berbasis BBM ke kendaraan listrik khususnya untuk sepeda motor. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah siapkan subsidi konversi kendaraan listrik. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Budi. Pagi, Mas Bras. Salam sehat, Bapak. Sehat, sehat, sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai upaya konversi begitu ya, peralihan dari bahan bakar fosil kita menuju energi listrik begitu. Lantas bagaimana update terlebih dahulu nih Pak Budi terkait dengan konversi ataupun program konversi yang tengah dilakukan secara nasional hingga saat ini? Jadi begini ya, kendaraan listrik itu adalah keniscayaan. Jadi satu waktu kita harus melakukan itu. Pak Jokowi, Presiden, adalah orang yang punya visi jauh ke depan. Nah, sehingga itu menjadi satu inisiatif dari Bapak Presiden dan visi Pak Presiden. Saya selaku pembantunya mendukung apa yang dilakukan. Nah, oleh karenanya kita serius sekali melakukan kegiatan itu, yang istilahnya kita sampaikan energi baru yang terbarukan. Dan kalau kendaraan listrik ini digunakan, satu akan ramah lingkungan, yang kedua juga lebih cepat, dan yang paling penting kita akan menghemat subsidi BBM yang sekarang totalnya 502 triliun. Dan urusan BBM ini adalah pemakai paling besar dari jumlah subsidi itu. Oleh karenanya kita memulai dengan regulasi. Pak Presiden ya melakukan himbauan melalui Perpres tahun 2019 tahun 2019 nomor 55, yaitu anjuran menggunakan EV, dan ini sudah dicanangkan. Lalu kami juga secara sistematis
membuat beberapa peraturan berkaitan dengan konversi, terutama motor ya. 2020 kita lakukan, 2022 kita juga lakukan, menunjukkan bahwa konsistensi ide presiden ini kita lakukan baik. Jadi singkat kata, Mas Pras, kalau kita bicara konversi dari combustion menjadi EV, ini satu keharusan dan kita harus konsisten dan bersama-sama melakukannya. Baik, kemarin sudah ada penegasan juga di mana Kementerian Perhubungan tengah mengkaji dan akan memberikan subsidi konversi kendaraan listrik ini, Pak Budi. Bisa dijelaskan sejauh mana persiapannya? Jadi subsidi itu sebenarnya bukan domainnya kami, ya, Kementerian Perhubungan. Tapi melihat bahwa kalau hitung-hitungannya, ya, sekarang subsidi itu 502 triliun. Ya. Katakanlah penggunaan untuk motor itu 1/5-nya. Berarti kan 100 triliun. Jumlah yang besar sekali. Nah, menurut teman-teman, kalau itu dibuat suatu subsidi nilai tertentu, maka dalam waktu kurang dari 3 tahun, subsidi itu sudah bisa mengcover yang tadinya sia-sia kita mensubsidi bahan bakar. Jadi ini satu game changer ya, satu hal yang penting. Perubahan ini membawa satu makna yang luar biasa. Sekarang Kementerian SDM memang sedang melakukan uji coba pembuatan motor konversi itu ya. Kami mempersiapkan regulasinya. Nah lalu apa yang kita lakukan sekarang? Kita membahas di rapat kabinet tentang kemungkinan itu. Insya Allah dalam 1-2 bulan ini Kementerian Keuangan bisa memberikan suatu blessing ya, yang kita bisa berikan dalam waktu berapa bulan ke depan. Tapi matematisnya sih simple ya, daripada kita mensubsidi yang terus-menerus BBM, kalau ini terkonversi dengan baik, maka uang yang tadinya kita lakukan sia-sia, maka itu bisa memberikan subsidi pada masyarakat. Dan ingat, ada 2 hal yang mereka dapat. Yang satu, OPEX atau biaya sehari-hari mereka itu berkurang. Oke. Yang tadinya dia mesti 3 liter, 3 liter itu berapa? Ya, 30.000 atau berapa? Atau 45.000 ya, atau 2 liter 30.000, bisa itu relatif zero. Ya, artinya masyarakat mendapat tambahan biaya, dapat tambahan pendapatan. Yang tadinya mereka disubsidi enak menggunakan BBM, tapi dengan ini mereka itu mendapatkan motor yang mengurangi spending mereka untuk membeli BBM. Oke. Nah, lantas kalau bicara mengenai mekanisme pemberian subsidinya sendiri, nanti akan seperti apa ini kajiannya, Pak Budi? Tentu ini akan dibahas dalam para KL ya. Oke. Domainnya kalau memberi subsidi itu bukan di Kementerian Perhubungan. Betul. Jadi nanti kita bisa lewat Pemda, atau lewat institusi tertentu, atau lewat Pertamina, Ya. atau lewat lembaga-lembaga yang memang berhubungan dengan masyarakat. Ya, kita memang mengharapkan proses ini jangan terjadi satu penyalahgunaan. Oke. Satu hal yang penting juga, bahwa konversi ini berkompetisi dengan motor yang dibangun baru. Motor yang dibangun baru ini sekarang 16 juta. Ya. Tapi saya harus pastikan bahwa 16 jutanya itu memang punya safety yang bagus, punya security yang bagus, punya daya jelajah yang bagus, punya ketahanan baterai yang baik. Nah, tinggal kita compete antara konversi dengan membeli. Ya, jadi ini menjadi suatu pemikiran-pemikiran yang memang berkembang, dan saya senang sekali saat kita membuat EV untuk motor ini, universitas sudah masuk, UNS dengan baterainya, ITS dengan kendaraan. Oke. Tentulah gesit yang sekarang. Yeah. Memang harganya masih tinggi, tapi saya pikir kalau kita sudah melangkah dan sudah dipasarkan, diterima masyarakat, tinggal kita menyempurnakan bagaimana equilibrium harga itu bisa kita capai dengan baik.
Ya, Pak Budi, kalau kita bicara dengan beragam kebijakan begitu ya, regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang fokus memang pengembangan untuk energi baru terbarukan di bidang otomotif tadi, konversi dari kendaraan yang berbasis bahan bakar fosil BBM itu menuju kendaraan listrik. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai jenis kendaraannya ini Pak Budi, yang akan difokuskan terlebih dahulu dari Kemenhub itu kendaraan yang seperti apa? Bukan. Ya Mas, ini pertanyaan yang menarik sekali ya, bahwa konversi menjadi penting. Tapi yang paling penting itulah dalam pemikiran kita, bagaimana conversion menjadi EV. Itu. Oke. Caranya apakah itu konversi, apakah kita yang baru. Tapi keduanya harus kita riset, harus kita teliti, sehingga itu menjadi baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kita bicara mengenai mana kita akan lakukan. Pasti kita memulai dari sesuatu yang lebih mudah, lebih murah, lebih praktis. Kendaraan bermotor sekarang ini ada 133 juta di seluruh Indonesia. Satu jumlah yang banyak. Setiap tahun sebelum COVID naiknya itu 10 juta. Satu tahun. Dan kalau sekarang ini 5 juta. Jadi suatu jumlah yang masif, apabila kita prioritaskan, itu sangat berarti. Dan sekarang kita juga melihat bahwa industri daripada sepeda motor ini banyak. Dari yang dibuat oleh Indonesia dengan TKDN-nya lebih dari 50%, sampai yang impor. Nah, ini sangat menarik untuk kita garap sama-sama, karena pasarnya 5 juta. Kalau kita mampu saja mengambil pasar separuhnya dengan EV, maka kita akan cepat melakukan. Kami memang melihat bahwa proses ini akan berjalan baik apabila yang menjadi satu tantangan lah ya, daripada satu perubahan itu terpecahkan. Tapi saya itu melihat ini sudah dekat dan tinggal bagaimana kita melakukan inovasi. Sebagai contoh, saya menemukan motor dengan harga 16 juta. Motor biasa kan mungkin 13 juta, 14 juta. Jadi angkanya dekat. Tapi saya tidak mau percaya begitu saja. Bahwa harga ini harus dipertanggungjawabkan dengan kualifikasi yang memenuhi syarat, termasuk safety, jangan terbakar. Tantangan yang lain memang ekosistem ya. Ekosistem itu apa? Kita melihat apa yang kita rasakan. Saya beli kendaraan listrik. Terus nanti di-charging gimana? Di rumah saya listriknya cuma 450 watt. Nah, kita harus memberikan solusi sebelum mereka beli, terus mereka masalah. Banyak cara-cara dan teknologi yang sudah dilakukan, katakanlah di pom bensin ada tempat untuk mengganti baterai itu sendiri. Jadi baterai dan charging setting itu adalah satu masalah yang utama bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Baterai harus lebih murah, harus lebih murah, tapi daya jelajahnya tinggi. Baterai harus lebih murah, tapi umurnya panjang. Baterai gampang diganti di depot-depot ya. Bahkan depot-depot katakanlah supermarket yang banyak menjala itu bisa kita lakukan itu. Nah, kalau baterai sudah menjadi murah, punya daya tahan, charging station yang ada juga banyak, juga murah dan bisa diganti. Lalu kita bisa membuat mesin, Kementerian ESG sudah lakukan. Saya pikir ini menjadi suatu titik yang berjumpa ya, sehingga populasi masyarakat itu banyak yang menggunakan motor listrik dulu ya. Lalu nanti kita berpikir bagaimana mobil listrik itu dilakukan.
Gitu Mas. Baik, nah kalau kita bicara mengenai kesiapan dari infrastruktur pendukungnya, dan ini tentunya harus paralel begitu ya Pak Budi, sehingga pada saat memang demand-nya semakin tinggi, ketersediaan tadi, infrastruktur baik fasilitas charging-nya, kemudian depot-depot baterainya sendiri sudah tersedia. Karena tidak hanya di kota-kota besar, pasti di tingkat daerah pun mereka sudah menginginkan satu demand yang tinggi juga terkait dengan kebutuhan kendaraan motor listrik ini, Pak Budi. Apa yang disampaikan Mas Pras 100% benar, Hmm, bahwa tidak mungkin kita membangun semua ini tanpa ekosistem yang bagus, yang baik. Oke. Ya. Nah, saya pikir komunikasi seperti ini penting untuk kita lakukan, menstimulasi orang-orang membayangkan gitu. Ya. Kalau berita tentang ini sering dimunculkan, maka masyarakat berpikir, oh, one day, satu saat saya akan membeli motor listrik. Yes. Semua punya persepsi yang sama. Mereka tahu dengan motor listrik ini, satu, mereka mendapatkan nanti ada subsidi kan. Yang kedua, hariannya dia akan menghemat gitu. Dan kalau yang idealis, wah, udara saya menjadi bagus. Nah, oleh karenanya pengetahuan masyarakat tentang motor listrik itu harus kita gaungkan. Oke. Persepsinya akan bangunkan. Stakeholder seperti PLN, Pertamina, banyak lagi. Dan kemarin saya senang sekali banyak swasta yang melakukan itu. Bikin motor listrik, bikin charging system, semua swasta. Dan kita melihat, semua melihat bahwa angka yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik besar sekali. Dan kita punya swasta yang memang melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kendaraan listrik. Oke. Grab dan Gojek adalah satu mitra kita, juga Bluebird. Mereka kita bisa minta untuk pertama kali volunteering menggunakan motor listrik, menggunakan mobil listrik. Nah, dengan populasi yang banyak maka charging system akan ada di mana-mana, dan kemudian itu menjadi suatu kemudahan bagi masyarakat. Jadi memang kita mesti membentuk suatu skala ekonomi tertentu sehingga mobilnya murah, chargingnya gampang dan murah pula. Itu dia. Memang kalau kita bicara mengenai harga jual ini suatu hal yang sensitif begitu ya. Karena masyarakat termasuk saya sendiri pun ingin memiliki kendaraan listrik begitu. Tapi permasalahan harga ini yang masih menjadi kendala. Ya Pak Budi, kita akan lanjutkan kembali. Sebelumnya kita tahu juga dari Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan belit begitu ataupun kebijakan-kebijakan terkait dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 65 kemudian nomor 15 terkait dengan konversi kendaraan yang untuk sepeda motor dan non sepeda motor. Nah, ini bagaimana implementasinya sejauh ini, Pak Budi? Pada dasarnya, payung hukum itu kita lakukan untuk semua jenis mobil listrik. Oke. Atau juga motor listrik. Sehingga kita melakukan itu paralel. Kita lakukan paralel bersama-sama. Tapi kan pasti sebagai satu entitas ingin satu proses ini berjalan cepat. Quick resilience-nya itu terjadi dengan cepat. Nah, kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi, motor menjadi menarik karena harganya sudah sama. Tapi mobil tidak kalah menariknya. Sekarang contohnya adalah taksi. Ya. Taksi itu kan mereka satu hari mungkin menghabiskan kalau mereka berjalan 200 km dengan 120, berarti mereka menghabiskan minimal 10 liter. 10 liter kali berapa? Jumlahnya banyak sekali. Apabila mereka diberikan suatu moda angkutan dengan listrik, tentu itu terpangkas dengan baik. Nah, oleh karenanya, semua proses itu kita lakukan simultan. Saya bekerja sama dengan ESDM. Saya melihat ESDM silakan melakukan satu inovasi bagi konversi. Katanya 15 juta. Oke. Menurut saya 15 juta belum menarik. Karena motor ada yang harganya 16 juta. Sehingga akan menarik kalau mereka itu mungkin ya 7,5 juta. Tetapi kita harus buat baterainya yang bagus, mesin yang bagus. Dengan universitas.
kita minta seluruh universitas melakukan riset. Riset tentang baterai, riset tentang mesin, tentang bodi dan sebagainya. Nanti kita kumpulkan pada program-program yang dilakukan SDM. Sehingga kita mendapatkan satu kumpulan penelitian, baik itu yang kita copy paste, kita dapatkan dari teknologi yang ada dari negara-negara maju, juga kita melakukan satu riset tentang itu. Karena apa? Daya beli rakyat Indonesia lain dengan daya beli negara-negara yang lain. Mungkin kita lebih rendah, tetapi kalau bicara potensi 5 juta setiap tahun, maka itu adalah satu pasar yang besar dan menarik sekali. Jadi kita seiring sejalan, dan beberapa kali kami mengumpulkan Bluebird, Gojek, Grab, dan juga teman-teman yang lain yang mengelola kendaraan massal umum, ya, sehingga itu menjadi basis utama, menjadi tempat charging station, menjadi suatu jumlah komunitas yang banyak. Akhirnya ini menjadi suatu hal yang biasa. Dan itu memang harus terus didengungkan begitu ya, disosialisasikan kepada seluruh masyarakat begitu, sehingga menjadi suatu hal yang memang benar-benar menjadi suatu demand baru di masyarakat terkait dengan penggunaan kendaraan listrik. Tapi target sendiri dari Kementerian Perhubungan untuk program konversi kemudian subsidi juga yang akan diberikan ini bagaimana, Pak Budi? Ya, kita memang punya target yang panjang ya. Zero emission itu pada 2060 masih jauh. Tapi kalau menurut saya berkaitan dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, di mana khususnya electric vehicle terjadi percepatan-percepatan. Karena teknologi datang begitu cepat, ya, pasar komersial datang begitu cepat, dukungan dari pemerintah begitu cepat, sehingga yang tadinya titik equilibrium harga itu terjadi katakanlah 3 tahun lagi, mungkin tahun depan sudah terjadi. Motor dengan harga 16 juta, jelajahnya jauh, TKDN-nya tinggi, tapi speknya juga bagus. Jadi saya melihat bahwa semua stakeholder itu melihat ini sebagai satu tantangan dan potensi. Dan dengan menjadikan ini menjadi tantangan dan potensi, maka kecepatan untuk mencapai suatu titik temu antara demand and supply itu cepat terjadi. Baik, terakhir Pak Budi, bagaimana optimisme dan harapan Anda terkait dengan program konversi kendaraan berbasis bahan bakar BBM tadi ke subsidi ke listrik nantinya begitu? Saya optimis ya, satu, Presiden sudah mencanangkan semua KL sudah menggunakan kendaraan, harus menggunakan kendaraan listrik. Kami sudah menggunakan, saya menghimbau KL yang lain juga konsisten melakukan penggunaan kendaraan listrik. Karena pemerintah adalah panutan. Kita adalah panutan bagi masyarakat. Apabila kita sudah memulai, maka masyarakat akan melakukan itu. Dan saya lihat kemarin pameran udah rame. Kalau dulu pameran ya, cuman ada 2-3, ini banyak sekali. Sampai saya nggak punya waktu untuk melihat semuanya. Bahkan Indonesia sudah mulai bisa membuat autonomous, pengembangan dari lebih lanjut dari kendaraan listrik. Jadi saya optimis ini bisa terjadi dalam waktu kurun 2 tahun, equilibrium itu sudah terjadi, dan pembelian motor dan produksi motor dengan masif terjadi dalam waktu yang singkat. Baik, demikian pembahasan yang menarik terkait dengan konversi BBM menuju kendaraan listrik. Pak Budi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan ini untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Budi. Salam sehat Pak Budi.